Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik anak-anak sekalian, kita kembali lagi belajar mata pelajaran Tamrin Lughoh ya untuk kelas 9 MBS Prambanan. Untuk yang di rumah, kita mengulang kembali ke pelajaran awal ya, karena pengampunya ganti. Kita ulang karena materinya belum terlalu jauh juga, kita ulang dari awal ya. Kemudian untuk anda yang sudah di pondok, juga kita ulang dari awal karena kemarin sudah sempat Ustadz kasih materi, tapi itu materinya langsung lompat ke tengah-tengah. Jadi untuk hari ini kita ulang dari awal, kita ke pembahasan yang pertama ya. Baik, mudah-mudahan anak sekalian sudah punya kitabnya, khususnya yang di pondok ya. Kalau belum ada, di sini Ustadz sudah siapkan screenshotan kitabnya ya. Jadi kita tetap berpatokan ke kitab Al-Arabiyah Lin-Nasyi'in. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, perlu anak-anak sekalian ketahui, target dari pelajaran kita ialah santri sanggup 1. Membaca, 2. Memahami, 3. Menerjemahkan. Apa yang dibaca, apa yang dipahami, apa yang diterjemahkan, yaitu teks yang ada di dalam wacana terkait. Jadi kitab Al-Arabiyah Lin-Nasyi'in itu kan isinya kebanyakan teks semua ya, teks dan percakapan. Nah, tugas anak-anak sekalian adalah mampu membaca, kemudian mampu memahami dan mampu menerjemahkan. Makanya di sini Ustadz bahasa pengantarnya nanti untuk lebih mempermudah, Ustadz pakai ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arabnya ya. Jadi lebih banyak mengartikan, tapi nanti tidak sekedar mengartikan ya. Ustadz perlihatkan teksnya. Nah, seperti ini misalnya. Ini cuplikan salah satu teks yang akan kita pelajari nanti. Nah, ini percakapan ya, percakapan antara Al-Ibnu dengan Al-Walid. Jadi percakapan antara anak dengan ayah. Nah, Ustadz akan terjemahkan kata per kata ya. Pertama Ustadz akan terjemahkan kata per kata, kemudian setelah itu Ustadz akan terjemahkan per kalimat atau per frasa ya. Terjemahkan yang enak didengar ya. Bisa per kalimat, bisa per frasa diterjemahkan. Nah, Anda sekalian harus tahu, harus hafalkan semua artinya ini. Jadi ketika Ustadz tampilkan ini kalimat teks bahasa Arab ini, Anda sekalian harus bisa mengartikannya, minimal harus bisa mengartikannya. Syukur-syukur bisa hafal ya. Kenapa begitu Ustadz? Karena untuk bisa bahasa Arab tidak cukup hanya hafal kosakatanya saja. Terus Anda sekalian misalnya karena sudah hafal kosakatanya terus mau buat kalimat sendiri, nggak bisa. Nah, nanti bahasa Arabnya itu kalimatnya kalimat bahasa Arab tapi rasa Indonesia ya. Kalimat Arab rasa Indonesia. Nah, makanya kita selain menghafal kosakatanya, kita juga kalau sebisa mungkin hafalkan bahasa Arabnya, kalimatnya ya. Tidak hanya kosakatanya tapi kalimatnya juga. Tapi sebelum menghafal kalimatnya, Anda sekalian harus bisa mengartikan dulu. Ya, misalnya ini, Godan Ramadan ya Abi, artinya apa? Nah, tanpa harus melihat kamus, Anda sekalian harus hafal terjemahannya ini. Ini yang akan kita pelajari nanti, ya. Nah, jadi itu tadi tugas Anda sekalian, targetnya Anda sekalian diharapkan mampu membaca teksnya, kemudian paham maksud dari teksnya itu dan bisa menerjemahkan ya. Bacaan itu tentang apa dan mampu menerjemahkan. Itu saja dulu. Syukur-syukur Anda sekalian bisa hafal ya. Baik, kita masuk ke teksnya. Kita masuk ke Ad-Darsul Awal Al-Wahdatul Ula Ramadan Mubarak.
Jadi pelajaran pertama bagian 1 itu tentang bulan Ramadan Mubarak yang diberkahi. Nah, di sini ada hiwar atau percakapan antara al-ibnu, antara anak dengan bapaknya ya, antara al-ibnu dengan al-walid. Simak baik-baik terjemahannya. Sebisa mungkin ketika Ustadz menerjemahkan, Anda sekalian langsung hafalkan artinya ya. Ketika Ustadz terjemahkan katanya itu ke dalam bahasa Indonesia, kata Arab ini ke dalam bahasa Indonesia, Anda sekalian sebisa mungkin hafalkan artinya ya, karena ini kosakatanya mudah ya, kosakata sehari-hari. Kita mulai. Al-hiwar al-ibnu. Qadan Ramadanu ya abi. Gadan besok. Gadan artinya besok. Ramadan bulan Ramadan. Ya abi artinya wahai ayah. Ya abi artinya wahai ayah. A'lana artinya mengumumkan. A'lana artinya mengumumkan. Al-mudhi'u penyiar. Al-mudhi'u artinya penyiar. Dzalika itu ya, sudah tahu semua. Munzu lahzatin, kalau diartikan satu-satu, munzu itu artinya sejak, lahzatin artinya sebentar. Maksudnya apa Ustaz sejak sebentar? Nah, ini tidak bisa diartikan secara terpisah. Jadi harus diartikan sekaligus ya, munzu lahzatin. Nah, munzu lahzatin itu artinya baru saja atau beberapa saat yang lalu ya. Munzu lahzatin baru saja atau beberapa saat yang lalu. Kemudian Ustadz ulang dulu yang tadi terjemahan perkata ya, sekarang terjemahan yang lebih enak didengar ya, per kalimat atau per frasa. Al-ibnu anak. Qadan Ramadanu ya abi. Besok bulan Ramadan ayah. Ya abi kalau dalam bahasa Arab itu ada ya-nya, itu artinya wahai. Nah, tapi di Indonesia jarang orang pakai kata wahai. Cukup bilang ayah, itu sudah tahu bahwa itu sedang memanggil ayahnya ya. Jadi diartikan saja Qadan Ramadanu ya abi. Besok Ramadan ayah. A'lanal muzi'u dzalika. A'lanal muzi'u dzalika. Al-muzi'u penyiar mengumumkan hal itu ya. A'lanal muzi'u dzalika, penyiar mengumumkan hal itu. A'lanal muzi'u dzalika, penyiar mengumumkan hal itu. Munzu lahzatin baru saja atau beberapa saat yang lalu. Berikutnya al-walid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Laqad ahtartu ma'i. Satu-satu dulu ya. Laqad sungguh telah ya. Boleh sungguh telah. Laqad sungguh atau sungguh telah. Ahdartu saya telah menghadirkan ya. Ini dari kata hadoro kemudian jadi ahdoro. Kalau hadoro itu hadir. Kalau ahdoro menghadirkan atau mengadakan atau membawa ya. Membawa, karena ini ayahnya baru pulang dari luar, berarti dia membawa pulang ya. Bisa diartikan membawa pulang, tapi diartikannya itu arti sebenarnya ahdoro itu menghadirkan atau membawa ya, membawa. Laqad artinya sungguh telah. Ahdartu saya membawa. Ma'i bersama saya. Kulla segala, ma yang. Kulla segala, ma yang. Ya, di sini ma-nya karena tidak ada tanda tanya, jangan diartikan apa, tapi diartikan yang. Kulla segala, ma yang. Nahtaju kita butuhkan atau kita butuh. Nahtaju kita butuh ilaihi
padanya. Kita butuh, nahtaju kita butuh, ilaihi kepadanya, fis sahur dalam bersahur atau dalam makan sahur. Baik, Ustadz ulangi terjemahannya per frasa. Al-walid, ayah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Laqad ahtartu ma'i, sungguh saya telah membawa bersama saya, kullama nahtaju ilaih, segala yang kita butuhkan padanya. Atau boleh padanya juga tidak disebut. Kalau di Indonesia kita ngomong segala yang kita butuhkan, yaitu sudah cukup terjemahannya sampai situ. Nah, sudah cukup. Tapi boleh juga kita terjemahkan sampai akhir, segala yang kita butuh padanya. Nah, jadi terjemahannya boleh segala yang kita butuh padanya atau segala yang kita butuhkan. Fis sahur, dalam makan sahur. Sekali lagi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Laqad ahdartu ma'i, sungguh saya telah membawa bersama saya, kullama nahtaju ilaihi, segala yang kita butuhkan, fis sahur, dalam makan sahur atau untuk makan sahur. Nastamir. Al-ibnu, anak, wa'adtani an asuma hadzal am ya abi. Wa'adta artinya engkau menjanjikan. Wa'ada artinya menjanjikan. Wa'adta, engkau menjanjikan. Wa'adtani, engkau menjanjikan aku, an asuma, bahwa aku akan berpuasa, hadzal am, pada tahun ini, ya abi, wahai ayah. Wa'adtani an asuma hadzal am ya abi. Engkau telah menjanjikanku bahwa aku, maksudnya boleh berpuasa gitu ya. Engkau menjanjikanku bahwa aku boleh berpuasa atau akan berpuasa di tahun ini, wahai ayah. Al-walid, ayah. Wa ana inda wa'di. Wa ana, sedangkan saya inda wa'di, di sisi janji saya, maksudnya saya tetap pada janji saya. Wa ana inda wa'di, saya tetap pada janji saya. Sirtal ana rajulan, sirta, engkau telah menjadi, sirta ini telah menjadi ya, kamu telah menjadi, al-ana, sekarang, rajulan, seorang laki-laki dewasa. Kata ayahnya ini, sirtal ana rajulan, kamu telah menjadi laki-laki dewasa sekarang. Fasyamu wajibun alaika, maka puasa wajib bagimu. Baik. Nah, anak sekalian, cukup ya, tadi Ustadz sudah terjemahkan. Nah, Ustadz mau kasih tugasnya adalah yang pertama, ditulis terjemahannya, ya, ditulis bahasa Arabnya dulu, nanti minta yang pegang videonya di pause biar bisa tulis bahasa Arabnya, dibuat jarak seperti ini, antara satu baris dengan baris berikutnya dibuat jarak, barang 2 atau 3 baris ada yang kosong, kemudian yang kosong itu ditulis terjemahan perkatanya ya. Jadi yang pertama tulis bahasa Arabnya, yang kedua terjemahkan ya. Boleh modelnya seperti ini, miring seperti ini, boleh juga bentuknya yang lain, yang penting terjemahannya perkata, bukan terjemahan sekaligus ya, bukan terjemahan sekaligus. Anda sekalian harus tulis terjemahan perkata. Itu yang kedua. Yang ketiga, hafalkan artinya ya. Hafalkan artinya. Nah, kemudian yang keempat ini sunnah. Yang keempat sunnah, hafalkan bahasa Arabnya juga ya, hafalkan bahasa Arabnya juga. Tapi ini sunnah saja. Kalau tidak bisa, cukup sampai hafalkan artinya saja ya. Kalau sudah hafal artinya, insya Allah nanti kalau ada orang Arab ngomong kemudian pakai kosakata ini, insya Allah nanti sekalian sudah mengerti, sudah paham dia berkata apa ya. Nah, bagus, syukur-syukur Anda sekalian bisa hafalkan bahasa Arabnya juga. Jadi ketika Anda sekalian mau ngomong, itu bisa tahu kalimatnya apa. Oke.
sedikit aja ya untuk hari ini, sedikit saja, hanya dua kali tanya jawab ya. Untuk yang berikutnya ini pertemuan selanjutnya saja. Untuk pertemuan ini Ustadz cuma minta Anda sekalian tulis ulang, kemudian terjemahkan per kata, kemudian hafalkan artinya. Sehingga ketika Anda sekalian lihat seperti ini kan tidak ada terjemahannya. Nah, Anda sekalian lihat seperti ini, Anda sekalian bisa menerjemahkan walaupun tidak lihat terjemahan, tidak lihat kamus ya. Bisa menerjemahkan karena sudah hafal artinya. Oke. Cukup sekian pelajaran kita pada hari ini ya.